Saat ini banyak sekali bisnis yang jauh dari kata sustainability. Karena kita lihat sekarang ini banyak sekali startup yang ternyata dimodali oleh pemuda-pemuda besar, venture-venture besar, namun kenyataannya ternyata produknya hanya tren sesaat. Antrian yang panjang, orang rela mungkin antri berjam-jam, namun ternyata 6 bulan kemudian perusahaan tersebut rugi, laporan keuangannya merah. Nah, kalau kita lihat sekarang banyak sekali pelaku-pelaku bisnis hanya mementingkan jangka pendek. Kalau kita lihat dari sebuah bisnis, itu ada 3 fase yang harus mereka lewati. Yang pertama adalah fase tren. Nah, pada fase ini, apapun yang terjadi, salah atau benar, produk kita pasti akan diperebutkan. Produk kita akan pasti laku. Kenapa? Karena orang Indonesia suka mencoba hal-hal yang baru. Nah, namun kenyataannya banyak dari kita yang tidak bisa lolos dari jebakan tren. Mungkin tren hanya terjadi selama 6 bulan. Nah, bagi perusahaan-perusahaan yang mengerti strategi yang tepat, agar mereka bisa sustain, mereka perlu masuk ke fase yang kedua, yaitu fase lifestyle. Nah, ketika kita masuk ke fase lifestyle, orang-orang membeli produk kita, menggunakan jasa kita, itu bukan hanya sekedar karena ikut-ikutan orang banyak, tapi karena sudah menjadi gaya hidup mereka. Mereka bahkan tidak bisa lepas karena mereka sudah terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan setiap harinya. Yang ketiga adalah fase yang menurut saya adalah fase yang paling kuat. Nah, pada fase ini, produk dari perusahaan Anda sudah sustain dan bisa berjalan mungkin selama puluhan tahun. Fase yang ketiga adalah culture. Nah, apa yang saya sebut dengan culture? Culture ini misalkan sebutlah kalau kita bicara mengenai American food, kita akan ingat brand-brand dari fast food restoran yang ada di Indonesia, warna merah dan warna kuning. Kalau kita ingat tentang coffee shop dari Amerika Serikat, kita ingat misalkan sebuah brand coffee shop dengan warna hijau. Teman-teman juga semua sudah tahu. Nah, jadi ketika ada demonstrasi misalkan yang terjadi untuk negara Amerika tersebut, maka yang suka didatengin mungkin adalah 2 restoran tersebut dan 1 coffee shop tersebut. Kenapa? Karena restoran dan coffee shop tersebut sudah menjadi sebuah culture. Culture dari sebuah bangsa, culture dari sebuah negara. Nah, ketika produk kita bisa menjadi sebuah culture, artinya adalah orang sudah menghubungkan begitu kuat, bukan hanya sekedar kebiasaan, tetapi bahkan negara sendiri pun ya bisa menjadi sebuah kode dari identitas dari produk tersebut. Nah, tema video kali ini adalah Building Sustainable Business. Masih ingat ya, ada 3 fase. Yang pertama adalah fase tren, yang kedua adalah fase lifestyle, dan yang ketiga adalah culture. Untuk bisa masuk ke fase yang pertama, yaitu tren, kita perlu produk-produk yang disruptif. Nah, modal utamanya adalah ide, sederhana. Kemudian yang kedua, untuk bisa masuk ke fase lifestyle, kita perlu mengakuisisi pasar. Tapi kalau kita lihat, sekarang, di era sekarang, untuk bisa mengakuisisi pasar, yang paling efektif adalah kita butuh modal yang besar. Kita perlu fundraising kepada mungkin angel investor atau mungkin kepada venture capital. Kenapa? Karena kalau kita lihat sekarang ini, orang Indonesia ya dengan sangat gampang pindahkan produknya, pindahkan pembelanjaannya dengan misalkan payment gateway atau misalkan dengan e-money yang memberikan diskon lebih besar. Nah, diskon lebih besar ini perlu subsidi. Itu adalah cara yang paling cepat untuk bisa mengakuisisi pasar. Nah, tapi kemudian yang ketiga, untuk bisa masuk ke fase culture, kita perlu lebih dari sekedar ide, kita perlu lebih dari sekedar modal, kita perlu tim. Nah, dengan ada tim ini, kita bisa membangun sebuah konsep di mana kita bisa memancing di lautan biru yang baru. Nah, banyak dari kita mungkin berpikir, Pak, lautan biru yang baru itu betul-betul literally baru. Kenyataannya enggak, kita mungkin hanya memancing di lautan yang sama, tapi kita memancing di season yang berbeda. Itu adalah konsep dari bagaimana kita bisa memancing di lautan yang biru. Bukan lautan yang baru, tetapi di season yang berbeda. Nah, saya akan kasih 2 contoh. Yang pertama adalah Cirque du Soleil. Cirque du Soleil adalah sebuah perusahaan sirkus yang terkenal sekali dan merupakan terbesar di dunia. Nah, kita tahu mungkin pada saat tahun 60-an, 70-an, industri sirkus itu sangat berkembang dengan sangat cepat dan sangat booming. Kenapa? Karena pada saat itu mungkin bioskop belum populer. Mungkin di sana orang lebih suka main ke theme park untuk melihat sebuah sirkus atau pertunjukan sirkus. Nah, sirkus pada umumnya mereka menggunakan atraksi berbahaya, seperti mungkin akrobatik, hewan-hewan buas, dan masih banyak lagi. Namun seiring perkembangannya zaman, ternyata banyak orang lebih peduli dengan hewan. Orang-orang menganggap bahwa hewan-hewan diatraksikan di sirkus itu ya merusak hak asasi hewan lah, kurang lebih seperti itu. Jadi banyak aktivis-aktivis yang mungkin tidak mendukung. Kemudian yang kedua yang namanya hewan, mereka tidak bisa di-training sedemikian rupa sehingga yang disajikan hanya atraksi berbahaya yang memacu adrenalin. Nah, ketika kita pada saat itu, misalkan kita ingin masuk di industri sirkus, maka biasanya yang harus kita lakukan adalah untuk bisa memancing di lautan yang biru baru adalah mungkin kita cari hewan yang lebih aneh mungkin,
atau kita lakukan atraksi yang lebih berbahaya lagi dan lain sebagainya. Nah, itu sama seperti kita memancing di lautan yang sama, dengan alat pancing yang sama, dengan season yang sama, tidak terbukti berhasil. Namun kemudian lahirlah sebuah perusahaan namanya Cirque du Soleil, di mana mereka mengeliminasi beberapa hal. Yang pertama, mereka mengeliminasi yang namanya binatang-binatang buas. Nah, hal ini membuat kok aneh, padahal pada saat itu, yang namanya sirkus itu harus sesuatu yang ada hewan buas, atraksi berbahaya. Nah, kemudian ternyata kok ada sebuah perusahaan yang malah mengeliminasi hewan-hewan buas dan juga mengurangi bagian dari akrobatiknya. Lalu kemudian ditambahkan sentuhan cerita dan theatrical. Nah, ternyata luar biasa, people love story. Orang lebih suka story. Nah, jadi yang dilahirkan oleh Cirque du Soleil itu ternyata gabungan antara sedikit akrobatik dengan sebuah theatrical. Ada ceritanya, ada story di sana, sehingga bisa berkesinambungan, kemudian juga orang menunggu cerita-cerita berikutnya, dan lebih mengandalkan manusia, lebih mengandalkan intelijensi manusia. Ada stand-up comedy juga di sana. Nah, ketika dibuat sebuah produk yang baru dengan industri yang sama, tanpa menggunakan nama hewan dan akrobatik berbahaya, dan sampai hari ini 2019, ya Cirque du Soleil masih bertahan sampai saat ini, dan memiliki bisnis yang sustain. Selain daripada Cirque du Soleil, ada study case yang kedua yang saya ambil dari buku yang saya baru selesai baca, yaitu Shifting. Nah, Shifting ini merupakan buku kedua dari Blue Ocean Strategy. Nah, di dalam buku tersebut ada study case yang mengatakan bahwa ternyata jumlah sel penjara untuk para napi di Amerika Serikat ternyata sangat kurang, ya sangat terbatas. Artinya mereka mencoba untuk mencari sebuah solusi, baik itu jangka pendek, menengah, atau panjang. Nah, solusi jangka pendek dan menengah adalah membangun lebih banyak sel. Nah, namun kenyataannya untuk membangun lebih banyak sel, yang pertama adalah perlu membeli lahannya. Itu juga perlu anggaran belanja, kemudian juga perlu membangun, perlu menambah jumlah sipir untuk menjaga ya para napi-napi tersebut. Nah, ternyata setelah mereka memikirkan budget tersebut, ternyata terlalu tinggi. Tapi gimana caranya kalau misalkan kita nggak buat, ya napi-napi ini mau ditaruh di mana? Kalau misalkan ditaruh di sel yang mungkin satu sel isinya 3 orang, harusnya mungkin kapasitas cuma 1 orang, maka mungkin akhirnya mereka jadi keluar-keluar bukan jadi orang yang lebih baik. Kemudian juga hasil riset mengatakan bahwa ternyata orang-orang yang di penjara tidak selalu begitu keluar jadi orang yang lebih baik. Kenapa? Karena sipir, orang-orang yang dekat dengan para napi tersebut, mereka tidak di-training untuk bisa menjadikan napi menjadi orang yang lebih baik. Ya, mereka hanya di-training untuk menjaga keamanan. Ya, kalau ada yang lolos, kabur, ya kemudian harus ditangkap. Itu tugasnya sipir. Saya tidak menyalahkan tugasnya sipir. Memang tugasnya adalah memang menjaga, bukan mengedukasi. Nah, kemudian dicoba untuk menerapkan konsep dari shifting atau Blue Ocean Strategy, bagaimana memancing di lautan biru yang sama dengan season yang berbeda. Nah, kemudian ada seorang ahli strategi dari Blue Ocean Strategy menggunakan sebuah konsep bagaimana kalau napi-napi ini kita tidak perlu buatkan sel yang baru, tapi napi-napi ini bisa dipekerjakan di Angkatan Darat, di US Army. Ya, nah, jadi kenapa dipekerjakan di Angkatan Darat? Kenapa? Karena satu, kita nggak perlu membeli tempatnya. Angkatan Darat itu mungkin, dan Angkatan Udara itu punya tempat yang besar. Ya, mereka membutuhkan orang. Membutuhkan orang, misalkan mungkin mekanik, ada yang seorang napi yang seorang mekanik, mereka membutuhkan kebersihan dan lain sebagainya. Dan menariknya, selain tidak perlu mengeluarkan biaya karena tempatnya memang sudah ada, Army atau tentara itu punya kemampuan mengedukasi dan punya nilai-nilai yang sangat kuat. Ya, karena untuk bisa menjadi seorang Army, kita perlu di-training, kita perlu cinta negara, kita perlu belajar value-value penting menjadi seorang pria, menjadi seorang tentara, menjadi seorang pembela negara. Nah, artinya adalah napi-napi tersebut justru akan menjadi lebih baik dan nggak berani kabur ya. Kenapa? Karena tentara juga punya senjata. Nah, sehingga yang terjadi lewat sebuah konsep Blue Ocean Strategy adalah kita bisa menghemat budget kita, tapi kita juga bisa menemukan sebuah ide baru sehingga bisnis kita bisa sustain. Tahun ini merupakan tahun ke-10 saya di perusahaan yang saya bangun bernama Trinity Land. Nah, kita tahu bahwa 80% perusahaan itu tutup di 1 tahun pertama. Kemudian sisakan 20% ya. 80% dari sisa 20% itu tutup di tahun kelima. Jadi hanya 4% perusahaan dari 100 perusahaan, hanya 4 yang bertahan sampai tahun kelima. Jadi artinya ketika Trinity Land bisa bertahan sampai 10 tahun, bisnis ini sudah melewati banyak fase, yaitu fase trend, lifestyle, dan sekarang sudah masuk ke fase culture. Nah, di sini saya ingin berbagi bagaimana building sustainable business. Dan saya ingin membagikan scholarship, free scholarship. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan free scholarship dan apa itu building sustainable business? Pastikan teman-teman mendengarkan video ini sampai akhir.
Nah, saya percaya bahwa orang-orang hebat seperti Cristiano Ronaldo, ya, seperti Warren Buffett, mereka adalah orang-orang yang punya satu kesamaan. Kesamaan adalah mereka memiliki mentor. Nah, mentor ini bukan orang yang serta-merta lebih pintar dari kita, bukan serta-merta lebih hebat dari kita, tapi mereka bisa melihat blind spot-nya kita, atau titik buta yang kita nggak bisa lihat. Warren Buffett, dia punya Benjamin Graham. Dia belajar sama Benjamin Graham, seorang investor terbesar di Amerika Serikat saat itu. Dan Warren Buffett bersedia untuk bekerja tidak dibayar untuk supaya bisa belajar dengan Benjamin Graham. Cristiano Ronaldo juga punya seorang Alex Ferguson yang membawa dia masuk ke Manchester United, dilatih sehingga memiliki yang namanya mental juara. Nah, untuk itu, kalau ditanya, Pak, kira-kira Pak Bong bangun Trinity 10 tahun, apakah Pak Bong punya mentor? Saya jelas punya mentor. Pak Matius Yusuf adalah mentor saya. Ya, walaupun tidak ketemu secara langsung setiap hari, tapi beliau membantu saya, membentuk saya menjadi seorang pengusaha properti, karena beliau sudah punya pengalaman yang sangat panjang di properti, lebih dari 30 tahun. Itu pun 10 tahun yang lalu, berarti sekarang sudah 40 tahun di properti. Nah, pertanyaan adalah bagaimana Anda bisa mendapatkan mentor, dan siapa yang mau menjadi mentor Anda? Nah, untungnya saya membuat sebuah program baru, namanya adalah The Mentor Class. Ya, The Mentor Class ini adalah sebuah konsep di mana saya ingin mementoring Anda secara langsung. Ya, tapi saya tidak mementoring Anda satu persatu, tapi saya akan membuat sebuah kelas di mana saya bisa mementor 50 orang dalam satu kelas. Apa saja topik yang akan kita bahas di The Mentor Class? Yang pertama adalah fundraising. Sehebat apapun kita, kalau kita tidak punya bensinnya, kita tidak tahu bagaimana cara mendapatkan permodalan, maka bisnis kita tidak akan berjalan. Kemudian yang kedua, topik yaitu decoding hype. Bagaimana menciptakan sebuah produk yang viral dengan cara yang inorganik. Namun orang-orang akan melihatnya sebagai sebuah pertumbuhan yang organik. Ternyata viral itu bisa diciptakan secara sengaja. Kemudian yang ketiga, bagaimana membangun lean organization yang impactful. Artinya adalah organisasi yang nggak usah terlalu gemuk, orang-orang inti yang mungkin nggak lebih dari 10 orang, tetapi bisa memiliki sebuah produk yang expand-nya luar biasa, yang growth-nya luar biasa. Kemudian kita juga membahas mengenai cash flow trap. Saya juga pernah mengalami ini ketika kok omset kita bagus, bisnis kita bagus, tapi kenapa kita selalu kekurangan cash flow? Kenapa kok kita selalu kekurangan dana? Uang ini kemana? Uang ini pergi kemana? Nah, ini yang seringkali terjadi dan orang-orang nggak sadar. Dan topik yang terakhir yang kita akan bahas adalah the art of strategic collaboration. Bagaimana kita bisa menciptakan sebuah laut biru yang baru, ya, blue ocean strategy dengan cara kolaborasi. Jujur saya tidak suka memulai segala sesuatu dari nol. Kalau kita bisa kolaborasi dengan sebuah bisnis yang memang mungkin bukan ekspertis kita, yang sudah jalan 5 tahun, 10 tahun, ketika kita kolaborasi dengan dia, kita sudah hemat 10 tahun, kita sudah hemat 5 tahun. Nah, banyak dari kita nggak tahu bagaimana cara kita berkolaborasi. Nah, ini adalah 5 topik yang sangat penting untuk building sustainable business. The Mentor Class akan membuka batch yang pertama Sabtu 30 November 2019 di Pullman Hotel jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Nah, kita akan ada 4 kelas dan 1 kelas tambahan dengan Self Ventures. Kelas ini akan diadakan setiap 2 minggu sekali. Kabar baiknya, saya akan memberikan free scholarship kepada 50 orang terpilih untuk batch yang pertama. Nah, jadi Anda harus daftar yang batch pertama. Kenapa? Karena batch yang kedua, kita akan kenakan fee normal, yaitu 12 juta rupiah per orang. Nah, bagaimana mekanisme untuk bisa mendapatkan 50 free scholarship? Yang pertama, Anda harus memiliki bisnis yang sudah berjalan minimal 1 tahun. Kenapa? Karena kelas ini mungkin akan lebih nyambung. Saya juga akan lebih mudah untuk mementoring ketika Anda sudah memiliki bisnis yang berjalan. Yang kedua, Anda melakukan deposit. Ya, karena kelas ini gratis, untuk batch yang pertama ya, batch yang kedua tidak gratis, Anda perlu deposit, karena jika tidak ada deposit nanti jangan-jangan kelas pertama 50 orang, kelas kedua jumlah peserta itu tinggal 25 orang. Jadi Anda perlu deposit, dan deposit akan dikembalikan 100% tanpa dikenakan biaya administrasi sama sekali, 1 minggu setelah kelas kelima berakhir. Benefit tambahan jika Anda mendaftar di batch yang pertama. Yang pertama, Anda bisa datang berdua bergantian dengan partner Anda. Di kelas pertama Anda hadir, di kelas kedua partner Anda hadir. Tapi tidak boleh hadir bersamaan. Yang kedua adalah Anda bisa riset di batch yang kedua dengan biaya hanya 1 juta rupiah. Artinya adalah jika Anda merasa kurang lengkap di batch yang pertama dan Anda ingin hadir lagi di batch yang kedua, biaya tambahan hanya 1 juta rupiah. Nah, jika Anda ingin mendapatkan free 50 scholarship, yang pertama Anda harus segera mendaftarkan diri dengan cara Anda mengirimkan data-data mengenai perusahaan Anda yang sudah berjalan 1 tahun, mungkin website-nya atau nama produknya, Anda bisa kirimkan ke nomor yang ada di bawah saya. Nah, jika Anda ingin melihat poster-poster secara visual, Anda bisa cek di Instagram kita juga yang ada di bawah layar kaca Anda.
Sampai ketemu di The Mentor Class batch yang pertama. Saya Bong Chandra, see you at the top.